Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik Pramuka dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Niken Dereksa Putri, pembina Pramuka di SMP Negeri 1 Sayung. Dalam kesempatan ini, Kak Niken ingin menyampaikan kepada kamu beberapa hal yang berkenaan dengan Pramuka Penggalang. Apa itu Pramuka Penggalang? Kenapa dinamakan Pramuka Penggalang? Lalu kode kehormatannya apa aja ya? Dan seragamnya seperti apa? Nah, semua itu akan Kak Niken bahas secara lengkap di video ini. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Sebelum Kak Niken lanjutkan video ini, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang juga. Kak Niken kasih waktu selama 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe sekarang. Kenapa sih harus subscribe? Karena subscribe itu gratis. Dan bonusnya nanti kamu akan mendapatkan segala informasi mengenai gerakan pramuka ataupun materi-materi kepramukaan di channel ini. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Baik, karena semuanya sudah siap, kita mulai videonya sekarang. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan usia, peserta didik pramuka dibagi menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sesuai judul di video ini, kita akan membahas khusus tentang pramuka penggalang. Pramuka penggalang merupakan penggolongan sekaligus sebutan untuk anggota pramuka yang telah berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Seorang pramuka resmi menjadi penggalang selain karena dia sudah berusia 11 tahun, dia juga harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat rakit, serta telah mengucapkan Trisatya pada saat upacara pelantikannya yang dipimpin oleh kakak pembina. Meskipun telah berusia 11 tahun, namun kok belum menyelesaikan SKU penggalang rakit, pramuka tersebut tidak bisa disebut dengan pramuka penggalang, melainkan sebagai tamu penggalang. Jadi, syarat untuk menjadi pramuka penggalang adalah yang pertama, usia harus sudah 11 tahun minimal dan menyelesaikan SKU pramuka penggalang tingkat rakit dan dilantik oleh pembinanya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan kata penggalang. Sebagaimana istilah-istilah yang ada di gerakan pramuka, kata penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya dan ketentuan moral atau dharma. Janji penggalang disebut dengan Trisatya, sedangkan ketentuan moralnya disebut dengan Dasa Dharma. Trisatya terdiri atas 3 butir janji, sedangkan Dasa Dharma memuat 10 butir sikap yang kesemuanya harus ditepati dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi Trisatya dan Dasa Dharma untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagaimana golongan peserta didik pramuka lainnya, dalam setiap kegiatannya, pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Satuan terkecil pramuka penggalang disebut dengan regu, yang terdiri atas 6 sampai dengan 8 anggota. Regu putra dinamai dengan menggunakan nama hewan atau alat-alat yang berguna seperti regu Raja Wali, regu harimau, atau regu traktor. Sedangkan regu putri dinamai dengan nama tumbuhan atau bunga, semisal regu melati, regu kenanga, atau regu mawar. Setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disingkat dengan pinru dan dibantu oleh wakil yang dinamai wakil pemimpin regu atau disingkat dengan wapinru. Pinru mempunyai hak dan kewajiban antara lain membantu pembina dalam melatih anggota regunya, merencanakan kegiatan bagi regunya, memilih wakil pemimpin regu, menjadi anggota dewan penggalang, serta memilih pemimpin regu utama atau pratama. 4 regu dihimpun dalam satuan yang lebih besar yang dinamakan dengan pasukan. Pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau disebut dengan pratama. Pratama sendiri dipilih dari dan oleh para pimpinan regu anggota pasukan tersebut. Dalam kegiatannya, pasukan dibimbing oleh seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh 2 pembantu pembina. Berbeda dengan siaga, pembina dan pembantu pembina penggalang dipanggil dengan sebutan kakak, baik itu untuk putra maupun putri. Dalam pasukan juga dibentuk Dewan Pasukan Penggalang atau Dewan Penggalang. Dewan ini bertugas mengurus dan mengatur semua kegiatan-kegiatan pasukan penggalang serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan. Dewan Penggalang beranggotakan semua pemimpin regu dan wakil pemimpin regu dalam sebuah pasukan yang diketuai oleh pratama. Sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat dan pembimbing, namun juga mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. Yang selanjutnya yaitu mengenai seragam pramuka penggalang. Pakaian seragam pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Pakaian seragam pramuka penggalang putra seperti ini. Lalu, seragam pramuka penggalang putri adalah seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa cek dalam petunjuk pelaksanaan atau PP nomor 174 tahun 2012 tentang pakaian seragam anggota gerakan pramuka. Adik-adik juga bisa mendownload PP tersebut di deskripsi box di bawah ini. Dan yang terakhir, sistem tanda kecakapan pramuka penggalang. Kecakapan pramuka penggalang terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau yang sering kita sebut dengan SKU, yang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Sedangkan kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus yang terdiri atas 3 tingkatan juga, yaitu purwa, madya, dan utama. Pramuka penggalang yang telah mencapai SKU penggalang terap dapat mengajukan diri menempuh pramuka Garuda. Adik-adik, selain materi yang telah Kak Nika sampaikan tadi, ada beberapa hal lain yang masih berhubungan dengan penggalang yang seharusnya kamu ketahui, yaitu pramuka penggalang biasanya disingkat dengan huruf G yang diambil dari huruf pertama kata dasar galang. Lalu, penggalang menggunakan kode warna berwarna merah.
yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup. Lalu, bentuk barisan dalam upacara. Upacara-upacara dalam pasukan penggalang menggunakan format barisan angkare seperti segi empat dengan salah satu sisi yang terbuka, dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka. Hal ini mempunyai filosofi mulai berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitar. Lalu, kegiatan-kegiatan atau pertemuan pramuka untuk pramuka penggalang antara lain jambore, lomba tingkat, perkemahan bakti, geladian pimpinan regu atau Dian Pintu, forum penggalang, penjelajahan, jota dan joti, dan perkemahan lainnya. Adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pramuka penggalang. Namun, tentunya masih banyak hal yang belum termuat dalam video ini. Untuk itu, khusus kamu yang pramuka penggalang, jangan pernah bosan untuk selalu belajar dan berlatih, guna mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Saya Niken Dedek Saputri, salam pramuka.